Tapi buat pengalaman pertama langsung EIC juara 5. Kita sudah banyak menyaksikan pengguna-pengguna yang nggak jadi apa-apa. Di internasional, kelasnya beda. Bukan kelasnya beda, aku nggak berani di lokal. Lokal. Bener tadi, bukan putus cinta. Bukan. Tampilannya ini Itu buat orang-orang yang fake neti aja. cek. Oke. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar Binaraga ya, di mana Mas Vino ini juga atlet dari Binaraga juga. Mungkin kita akan tanya-tanya dikit sekaligus. Boleh. Mungkin saya bisa react atau kalau ada yang bisa saya komenin langsung aja ya. Siap, Ya. boleh. Mas Vino ini gimana ceritanya awal sebagai Binaraga? Pertama tertarik tuh gimana? Dulu awal tertarik dulu pas masuk sini itu ceritanya unik. Dulu ceritanya ditantang sama Pak Rifki mau ikut EIC. Itu persiapannya baru 2 bulan, malah nggak sampai 1 bulan setengah. Mas, kamu mau ikut tanding EIC nggak? Terus aku bilang, lah, Mul aja. Kan ada 2 nih brand ambassador-nya, antara aku sama Mul. Terus tapi yang ditawarin itu aku. Kenapa tuh? ditawarin, Kenapa? ya aku mau aja, apalagi EIC itu pertandingan awalku. Jadi aku mau persiapan itu cuma di 1 bulan setengah. Dari body fat berapa kira-kira? Waduh, dulu itu masih di 20%-an dong. 20% kalau 1,5 bulan, 2 bulan tuh berat banget sih. Wih, berat banget sih. Apalagi itu Iya. pertandingan awal. Baru ikut kompetisi itu di EIC itu. Langsung EIC itu ya. Langsung EIC. Ngeri gak tuh? Ngeri. Dan itu pernah kering nggak sebelumnya? Atau body fat berapa terendah? Body fat terendah dulu pernah di 10% pernah. Belum stage ready tapi ya? Belum stage ready. Dan untuk mencapai body fat stage ready itu kalau belum pernah lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi, itu trial error. Itu tanya senior sih. Di gym itu tanya aku mau ikut kompetisi di sini. Ya udah aku sharing sama senior gitu sih. Tahu nggak kira-kira apa yang bisa bikin berhasil? Berhasil waktu itu ya? Alhamdulillah berhasil. Dulu dapat nomor 5 sih Oh di iya, EIC iya. itu. Kan Kronos. pasti berat banget ya 1,5 bulan itu. Benar. Kira-kira apa yang bisa membuat sampai berhasil? Begitu. Dulu itu ini aja sih, nggak expect kalau bisa dapat juara 5 sih, Dok. Dulu itu cuma ya udah mau ikut tanding aja, cuma ya udah kita usahain semaksimal mungkin. Jadi dulu benar-benar kardio itu hampir 2 kali. Jadi pagi 1 jam, sore 1 jam gitu. Soalnya benar-benar mepet banget itu waktunya itu. Jadi benar-benar aku kejar di situ sih. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Iya. Dan lucunya itu masih belum tahu tuh pose-pose main fisik itu gimana belum tahu. Aku taunya itu pas di belakang stage. Itu aku lihat-lihat caranya kayak gimana. Terus yang tahu itu Mas Kiki kalau nggak salah. Di atas panggung Ice Take It ya, IFBB Pro ya. Mas Kiki ini. Oh, beda. Kameramen. Oh beda. Iya, kameramen. Jadi kameramen Mas sekarang. Kiki. Itu yang tahu pas di atas stage atau di atas panggung, itu aku udah nothing tulus aja, Dok. Soalnya kan kita udah udah prepare 1 bulan setengah, terus di atas panggung nervous, ya ngapain? Mending kita ya udah relax aja. Yang apa bisa kita lakuin di atas ya udah nothing tulus aja. Ya udah di situ udah aku senyum ke juri, pose yang sesuai yang sesuai yang ada di guest post-nya kayak gimana, ya udah aku lakuin. Suffer nggak selama 1,5 bulan itu? Suffer itu Menderita, sulit sekali atau itu bisa sih enjoy? pengawalan pertama ikut body contest sih enggak sih, Dok. Itu Kenapa masih tuh? happy sih, masih happy. Soalnya ini pertandingan EIC kan, jadi Ini itu yang harus, awal sih. Ini Awal yang harus sih. kita pelajari nih. Kira-kira gimana kok bisa sampai enjoy? Padahal itu pasti sesuatu yang berat itu. Pasti kelaparan tiap hari. Pasti capek tiap hari. Ini sih, soalnya dia kan exposure-nya juga lumayan gede. Jadi aku pas EIC itu juga lebih semangat aja sih, Dok. Soalnya ada tujuannya kan. Jadi nggak asal ikut tanding aja gitu. Jadi kalau mau- pengen sharing-sharing juga. Jadi kalau mau sama berhasil harus jadi BA-nya Fit Zone Store. Waduh, iya, itu juga nih. Itu gift juga itu. Gara-gara itu kan akhirnya jadi atlet beneran. Iya, jadi atlet beneran. Tapi buat Akhirnya pengalaman pertama langsung EIC juara 5. itu Itu udah bagus banget ya, parah ya. alhamdulillah ya itu. Iya, Ya. Itu nggak, aku alhamdulillah. nggak nyangka sih itu dapat juara 5, itu nggak nyangka juga sih. Dengan persiapan cuman 1,5 bulan. 1,5 bulan. Terus habis dari EIC itu kan ada pertandingan selanjutnya.
Yang awalnya itu malah tujuan awalnya itu di Malang. Yang pertandingan di Malang. Cuma Pak Rifki bilangnya ada EIC bulan Juli, nggak sekalian. Nah ya udah, malah fokusnya di EIC. Yang di Malang nggak terlalu ini sih, tapi dapat juga. Keren sih ya Dok ya. Keren banget. Sekarang giliran Mas Rafiq ya. Waduh. Kita transform juga. Kayaknya mental diuji banget ya Mas Vino di sana ya. Iya sih, itu lumayan banget sih. Apalagi dulu itu EIC pas awal itu, rame banget sih itu. Terus itu kan masih trial error kan. Jadi orang-orang baru pertama kali ikut NPC atau FVP regional di Indonesia kan EIC kan dulu. Itu waduh etiknya luar biasa banget sih itu. Nah waktu perjalanan 1,5 bulan persiapan tadi, itu Mas Vino ada nggak kayak putus asa gitu kayak udahlah next aja lah. Alhamdulillah nggak ada sih. Itu masih semangatnya soalnya. Perdana ya. Perdana soalnya. Putus asa itu di bulan ketiga ya. Soalnya ada tantangan dari bosnya langsung kan. Waduh Iya, iya, itu. terancam soalnya itu. Terancam bener. Apa momen-momen yang mengubah mindset ke arah bodybuilding? Momen-momen yang mengubah mindset ya itu konsistennya sih dok. Konsisten soalnya kalau kita udah mau mencapai tujuan ya udah kita harus benar-benar konsisten dari pola makan, terus dari latihan, dari istirahat. Tapi yang susah itu di istirahat sih dok. Nggak tahu kenapa. Aku kalau lagi diet itu tidurnya susah. Itu kenapa dok? Pasti, karena kita di kondisi kronik kalori defisit ya, kelaparan terus. Terus kita juga cuma bisa makan protein kan. Protein itu sifatnya termogenik, efeknya tinggi, artinya naikin suhu badan. Sementara kita tidur itu harus suhu tubuh yang rendah. Jadi dengan naiknya suhu tubuh karena protein juga akan susah tidur. Terus kita karbo dikurangin. Karbo itu kan bangun otak supaya ngasih serotonin supaya tidur nyenyak. Jadi banyak faktor yang bikin kita memang susah tidur. Sama ini sih dok, sering tiba-tiba tremor gitu kalau pagi. Itu tipsnya apa? Atau bisa langsung makan atau jangan makan dulu? Tremor itu juga macam-macam pastinya. Faktornya bisa karena electrolyte imbalance, misalkan kita cut sodium atau kaliumnya rendah, atau ketinggian kalium kurang sodium, sodiumnya tinggi kaliumnya rendah, itu juga bisa akan tremor, kram kayak gitu, atau pakai obat bengek juga. Iya tahu. Kalau pagi Mas Rafiq tremor juga nggak? Waduh, enggak sih. Enggak ya? Oh enggak. Kalau saya pribadi pagi bangun ya langsung kena kopi langsung seger aja sih. Mau nikah tremor nggak nanti? Wah justru Bulan tambah semangat justru. Ini Mas Rafiq ini mau nikah ya? Bulan Iya. depan ya? Doain ya. Doain nih, semoga lancar ya. Siapa tahu habis nikah semangat terus turun panggung juga Nah, kayak itu. dokter sama Nah, Mas ini tadi Vino. di belakang podcast ini tadi udah bilang nanti setelah Mas Rafiq udah punya anak 2 mau ikut turun katanya gitu. Tadi udah ngobrol-ngobrol soalnya. Langsung nanti anaknya waktu dewasa nanya, kenapa kok kita nggak berkembang ya? Ya itu bapakmu tanding terus tiap tahun. Nanti mungkin coachnya langsung dokter Korgaus Siap, mungkin ya. siap. Setting kayak klien-kliennya yang udah turun IC ya dok. Ya, ada. Rencana mau ikut kelas apa ya memang? Ya mungkin main fisik kali kalau bisa ya. Terus saya juga penasaran nih, Mas Vino ini role modelnya di bodybuilding itu siapa kira-kira? Role model awal atau yang sekarang? Awal. Yang sekarang. awal. Awal dulu. Yang awal dulu ya. Awal dulu role model kalau kalian tahu Bobby Ida, Tonight Fit. Nah, itu dulu aku ngefans banget sama situ. Soalnya dia kontennya kan bagus juga, latihan sama pola makannya juga bagus. Itu sih role Tahun model. berapa waktu itu? Itu masih SMA aku, Dok. Itu masih SMA itu. 2016. 16. Oh, 2016. iya. Zaman Cimaniak Iya, juga ya. Cimaniak juga dulu. Tapi dulu masih benar-benar belum ngerti sama sekali. Jadi taunya cuma ya itu di YouTube aja. Yang aktif di YouTube soalnya dulu masih terbatas banget kan, Dok. Dulu cuma Tonight Fit itu doang. Sama Jimania sebenarnya. Oh, Jimania iya, sama Brody Balo. Oh iya, Bro di Balo. Jimania dulu di Jerman. Sama bareng sama si Bobby Ida. Mereka satu kota kayaknya. Iya. Akram betul ya. Kalau dokter sendiri siapa nih role modelnya nih? Role modelku kalau saya mungkin Vigoro Steve ya, tapi Vigoro Steve itu dia malah bukan pro atlet. Tapi besar, Luar ya? orang luar. Kalau Indo siapa, Dok? Indo ya. Mas Fuad mungkin ya. Wah, iya, itu sama klasik. Besar banget ya. Iya. Klasik Indonesia. Kalau Kemarin ngomong besar, masuk top 16 ya. iya. Kalau ngomong besar Mas Fuad mungkin di klasik bukan termasuk yang paling besar, tapi termasuk yang indah. Iya. X-frame-nya bagus, sluts-nya lebar, waist-nya Estetik ya. kecil, estetik betul. Kalau Mas Rafiq?
role modelnya? Nggak ada sih, dulu diajak, awalnya nggak ngerti gym sama sekali lah, terus diajakin sama kakak dulu kan, dipaksa angkat beban, ya lama-lama seneng aja sih. Baru waktu udah seneng, baru mulai ngelihat orang-orang di TikTok badannya keren-keren, ya jadi motivasi aja sih. Ini ketemu Mas Vino tiap hari apa nggak termotivasi? Motivasi, makanya mau langsung turun nih tanding. Nanti ketemu 5 tahun lagi. Siap ditunggu pokoknya janjinya ya. Iya. Kalau kemarin diet 1,5 bulan itu gimana prepare-nya dietnya? Diet 1,5 bulan Kejar yang untuk EIC pertama kali EIC itu. yang pertama itu benar-benar full ini sih dok, sharing dari senior sih. Itu pengalaman pertama, jadi masih underground gitulah, pakai yang benar-benar diet air. Itu seminggu diet air aku dok. Itu sehat apa enggak? Wah itu jelas berbahaya sekali Ya kan? ginjal. Itu kan pasti belum tahu dong. Iya. Itu belum tahu. Jadi benar-benar ya udah kita ngikutin arahan senior aja. Jadi abang-abangan di gym gitu, kamu diet air nanti 2 liter, turun lagi 1,5 liter, habis itu benar-benar setengah liter gitu. Kalau 2 1,5 masih oke lah. Tapi kalau udah under 1 liter tiap hari selama seminggu udah. Enggak sih, dulu masih turun sih dari 3 liter terus 2,5, pokoknya turunnya setengah liter sampai benar-benar puasa gitu. Yang puasa itu berapa lama? 1 hari doang. Pas Ya masih apa ya? Bukan yang pasti memberikan gagal ginjal juga sih. Ya makanya masih survive. Tapi kalau Tapi masih aman ya, itu masih aman ya. Tetap ada risk ya. Ada Menurut saya risknya tetap ya. ada risk, tapi possible to do. Tapi Ya. kan sekarang lebih banyak metode lain. Ada Ya, betul. water space, udah nggak usah diet air lagi, malah dimasukin air semua. Betul. Itu lebih percaya di situ sih Ya, sekarang. nantilah ada banyak cerita. Oke. Kalau pengen kepo nanti langsung ke dokter Akbar aja. Nih kebetulan karena aku sendiri yang non atlet di sini, jadi aku penasaran sama Mas Vino sama Dokter Akbar juga. First step-nya di gym tuh gimana gitu? Mas Vino dulu kali ya. First step ya. Iya, Mas Vino dulu boleh. Waduh, kalau first step itu bener-bener dulu 2000 berapa ya? Aku 2016 pas SMA itu. Jadi aku ngelihat orang yang badannya bagus pakai baju apa aja itu bagus gitu. Betul. Jadi termotivasi gitu loh. Aku pakai baju bagus tapi badanku jelek ya, tetap jelek. Iya, meskipun mahal pun nggak ngaruh. Dari situ aku termotivasi pengen punya badan bagus. Bener Gitu tadi, sih. bukan putus cinta tadi ini. Bukan. Tampilannya ini Kalau anak sekarang bad boy katanya sekali gitu. ini. Anak sekarang katanya gitu. Putus cinta larinya ke gym. Ya kan kalau punya badan bagus, cewek-cewek langsung kesini kan. Iya. Kita Tapi nggak kelihatan ya mencari. kayak bad boy banget ini. Iya, ya. bad boy banget ini. Bad boy banget. Idaman banget kayaknya. Amin. Kalau Dokter Akbar dulu gimana? First step-nya? Aku itu SMP terbuli mungkin ya. Jadi SD itu lemah. Aku dulu di SD Islam, cowok cewek dipisah. Jadi SMP aku nggak bisa bergaul. Oh ya, sama kita sama. Fisikku itu lemah. Tiap jam olahraga itu payah. Mau suruh rolling aja takut. Terus SMA juga mau berusaha berubah lah. Waktu itu coba beli suplemen. Terus ngerasa udah beli suplemen mahal, nggak olahraga sayang. Berawal dari 1 push up pun nggak bisa. Tapi akhirnya sampai bisa 20, terus ngerasain tiap hari progres. Oh, menyenangkan ya, ternyata bisa progres dari lemah tiba-tiba bisa progres sampai akhirnya malah jadi atlet. Oh, berarti dulu dokter ini dari kurus ya, Dari ektomop ya? kurus. Tapi nggak juga sih, aku juga skinny fat sih. Oh, Kurus skinny tapi buncit. Buncit. Iya, Oh, nggak ada itu abs-nya tahun berapa, juga. dong? SMA tahun 2012. 2012. 2011. Iya. Jadi terkadang bulian ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif tergantung Dua-duanya, orangnya iya, ya. benar. Soalnya kemarin kan nggak lama ada kejadian tahu Dok yang apa namanya meninggal gara-gara kena bully. Iya. Tahu ya? Mm-mm. Itu bahaya Bisa banget makin sih. depresi juga, betul. Mungkin di sini dokter kan ada pengalaman jadi korban, bisa kasih mungkin perkataan buat para pembuli di sana Dok, pesan-pesan dan kesan nih, biar nggak ada korban tambah banyak gitu. Makanya ini yang membuli. Ini Enggak, membuli enggak. Aku anak baik-baik. Aku anak ipal ya. Anak IPA itu baik-baik. pesan-pesannya nih, biar kedepannya tuh nggak ada korban-korban lagi, karena emang Waduh. nggak bagus banget sih. Mukaku kayak pembuli ya, guys ya. Lumayan. Ya mungkin jadikan motivasi kita dibully untuk berubah ya. Ketika kita ejek, dibully itu kan memberikan amarah atau rasa tidak nyaman. Itu juga bahan bakar untuk kita bisa grow lebih jauh. Kalau misalkan kita berkutat pada kesedihan, berkutat pada negativitas dari
omongan tersebut ya nggak akan kemana-mana. Semakin nggak pengen ngapa-ngapain, semakin dibully, semakin terpuruk. Betul. Yang bisa menyelamatkan hanya diri sendiri, nggak ada orang lain. Jadi buat teman-teman para korban bully ya, jangan cuman kayak berharap orang-orang berhenti membuli, tapi kalian juga harus bisa jadiin itu bahan bakar ya dok ya. Betul, itu justru bensinnya. Bensinnya nih, kalian bisa lihat sendiri Dokter Akbar sampai turun ke Thailand kemarin ya. Ayo, siapa dulu yang ngebully Dokter Akbar? Sekarang berani ngebully gak? Nah, nih badannya segini. Dari prepare kemarin sebagai atlet, yang paling berat apanya? Mentalnya kah, dietnya kah, latihannya kah? Ini jujur ya dok. Semua Semua berat, berat. pasti. Semua berat. Yang paling berat itu konsisten dari makannya, tidurnya, sama latihannya. Soalnya kalau salah satunya nggak balance, itu sama aja kan timpang kan dok. Jadi semua harus balance. Misal gini, latihan udah keras, tapi makannya nggak mood, itu waduh, nggak worth juga kan. Itu sih dok. Mental nggak disebut, berarti mentalnya kuat ini. Mentalnya kuat. Waduh iya, Betul lupa ini. mental Ya, juga, mental kuat ini. juga. Kalau mental itu, waduh, sangat berpengaruh ya. Apalagi kalau ini ya banyak pikiran ya, itu bisa ini sih ganggu mood kita. Kalau aku sih gampang ini sih dok, moodnya gampang kacau sih. Kalau ada masalah sedikit gitu, pasti kayak latihannya juga nggak maksimal gitu. Gimana mengatasi masalah-masalah tersebut ketika lagi low? Misalkan, waduh berat nih, lagi lapar banget harus tahan makan, capek banget harus latihan, apa yang dilakukan? Kalau dimakan sih itu memang susah. Tapi kalau di latihan lagi gak mood, aku biasanya pakai earphone, udah pakai setel lagu yang kenceng-kenceng atau motivasi-motivasi, udah itu solusinya sih dok. Tiap orang beda-beda lah ya. Iya, tiap orang beda-beda. Nggak tahu kalau dokter gimana. Oh, kalau saya dengerin Vincent Talk. Oh, Sambil jelas gym ya. itu, iya langsung terbakar semangatnya. Jadi wajib subscribe dulu nih ya. Iya. Subscribe YouTube-nya. Oke, berarti omongan yang kadang orang-orang ngomong karena kalau pakai jamu pasti jadilah, pasti menang lah, itu hoax ya dok ya? Waduh. Hoax. Kita sudah banyak menyaksikan pengguna-pengguna yang nggak jadi apa-apa. Ini kalian langsung dikasih tahu sama dua atlet, jadi nggak selalu jamu terus langsung tiba-tiba jadi guys. Di situ ada Itu mental yang harus- dipertaruhkan juga ya. Bener-bener harus kerja keras 2 kali lipat malahan Nah, kalau tuh. kalian pakai itu. Tambah 2 kali lipat. Kenapa nih 2 kali lipat? Soalnya kalau nggak kayak itu jadi toksik bukan sih? Ya, aku juga jadi ada toxic. setujunya. Dan turun berat badan pakai jamu itu juga lebih sulit loh. BB-nya nambah terus biasanya. Tambah terus. BB-nya nambah terus. Jadi harus semakin strict lagi dietnya. Kalau enggak susah turunnya. Terjawab berarti ya orang-orang yang selalu alasan jamu-jamu nih ya. Itu buat orang-orang yang fake neti aja. Betul. Selama prepare atau menjadi atlet, kira-kira ada kejadian lucu atau apa yang paling chaos sama prepare itu? Kejadian lucu kalau chaos sih selama ini masih belum ada sih dok ya. Atau kejadian lucu juga selamanya ini masih berjalan normal. Apalagi aku kan tanding 2023 sama 2024 aja. 2025 ini benar-benar off. Beralih ke boxing kemarin 2025 gitu. Waduh, mau turun bion kayaknya ya. Harus nyenggol dulu kalau turun bios. Senggol nih, langsung senggol terakhir aja nih. Yang disenggol gede masalahnya. Jadi bakalan comeback ya tahun depan 2026 baru mau prepare lagi. Ada kejadian kayak apa namanya, mungkin yang berseliweran di TikTok, kadang misal ada kontes binaraga terus ada satu sendiri orang badannya ini kayak nggak jadi sama sekali. Oh, kalau itu di setiap event pasti ada ya. Pasti ada. Hampir ada sih. Jadi Hampir benar-benar ada, dia jadi- belum siap tetap turun. Iya. Itu antara mentalnya yang bagus atau dianya yang kurang bagus. Modal mental tok berarti ya. Modal mental doang. Banyak sih yang seperti itu. Atau yang mencari panggung doang biar jadi bahan lihat-lihatan apa namanya? Engagement Engagement cari doang engagement juga ya. bisa gitu. Pengalaman Itu pernah. juga paling nyari Ah, pengalaman ada lah ya. sih beberapa kali. Kalau kejadian lucu sama bertanding atau prepare ada nggak? Kejadian lucu masih belum ada sih. Normal semua sih. Jadi serius semua ya. Serius. Kalau lagi prep sih aku serius sih. Nggak tahu kalau dokter emang ada Aku tuh kejadian sebenarnya lucu. pasti banyak ya, cuman lupa terus. Mungkin sama sih. Cuma aku kalau lagi diet itu sering lupa sih. Iya. Hanya Kan lewat lagi aja. diet Iya, benar, ini, benar. lagi diet air atau lagi diet kan benar-benar ya udah nggak fokus kan biasanya kayak gitu. Ya mungkin buat episode berikutnya kita catat Cari kali ya. list Cari. kejadian lucu pas
mau prepare gitu. Nanti kita list lagi lah. Dari pengalaman Mas Vino sendiri, pressure kompetisinya kayak gimana? Yang Pressure dirasain? kompetisi ini kan ada beberapa yang kompetisi yang di EIC, ada juga yang di KMCR, sama EIC ikut 2 kali. Nah ini menarik nih, EIC kan judge-nya luar negeri ya Iya, kemarin? judge-nya luar negeri. Sekarang dibandingkan, terus kelas tingginya kan banyak ya? Iya benar. Jadi benar. kesempatan dapat medalinya lebih tinggi. baik. Nah itu gimana tuh lokal sama Sangat EIC? beda banget dok. Kalau Gimana? EIC itu kan posenya cuma front sama back doang kan, front sama back. Tapi kalau yang lokal itu benar-benar harus ngeden. Dan Harus compare-nya lama lagi ya? compare-nya lama. Berkali-kali. Berkali-kali. Iya. Itu capek banget. Nge-push itu capek loh. Oh jadi kalau yang tanding yang dari luar tuh justru bentar ya posnya ya? Bentar doang, malah Cepat, biasanya belum selesai suruh ke samping, Iya, sana-sana iya, gitu. benar. Itu sih. Jadi benar-benar harus tahu posisi mana yang pas. Paling front 5 detik, back 5 detik gitu paling. Iya. Tapi kalau lokal, itu front gini. Push Sampai down, geter-geter ya? sampai Capek banget ngeden-ngeden itu. capek Asli, banget. banget. Tapi itu serunya. Iya. Jadi iya. semua itu ada spesialnya masing-masing. Ada perbedaannya masing-masing. gitu. Tapi feels-nya gimana sih? Ini kan maksudnya aku kan belum pernah turun sendiri nih. Mungkin suatu saat turun. Feels-nya tuh gimana waktu ngeden diliatin orang, terus pertama kali juga. Kalau badannya bagus ngeden, oke. Happy ya, happy. Kalau semangat. badannya nggak bagus ngeden ya Oh, jelek. Jadi solusinya gimana? Ya harus dicoba aja nanti. Ikutin dua-duanya biar bisa ngerasain. Tapi katanya ada omongan kayak gini nih dong. Apa namanya, pose itu ibaratnya kayak kita tuh lagi kita habis belajar, waktu kita mau ngasih tahu orang kalau nggak bisa pose ini nggak keluar semua gitu. Betul. Tapi syaratnya juga harus kering dulu sih. Kayak misalkan aku banyak juga dapat kritik back pose itu sampai geter kakinya. Sebenarnya tahu itu deh, tapi back pose itu kalau yang benar itu semi jinjit. Jadi itu susah kaki kiri banget. agak jinjit, kaki kanan agak jinjit. Jadi kayak bayangkan lagi leg curl. Buat squeeze glutes-nya ya. Itu hamstring. Itu hamstring. Itu hamstring. Beda. Sambil kayak leg curl, tahu mesin leg curl yang Iya, tahu. nekuk itu. Jadi kayak posisi berdiri semi jinjit, bayangin lagi kayak nge-leg curl, tapi kakinya nggak sama. Kakinya itu satu kaki di depan, satu kaki di belakang semi jinjit leg curl sambil nge-squeeze glute. Jadi posisinya itu sudah nggak balance duluan. Dari samping itu nggak balance kayak gini. Udah nggak balance duluan. Kalau misalkan kering ya hamstringnya mungkin di flex 60% bisa keluar, tapi kalau kurang kering harus kontraksi banget. Nah ketika kontraksi banget di posisi yang nggak balance itu pasti geter. Belum mau nge-flex back, angle-nya ini ke depanan apa ke belakangan. Nah, kemarin buat tutorial ya, buat dokter Iya. Tirta ya. Nah, Iya. sama ini ya dok ya. Bener nggak sih? Setelah latihan kita wajib posing rutin biar kita nggak kaku di atas panggung. Kalau ngomong wajib mungkin enggak ya, tapi sangat berguna sih. Sangat berguna, kan? Karena habis kita latihan itu kan kita kondisi ngos-ngosan. Iya, benar. Dan kita butuh bukan butuh ya. Oke, buat nambahin ekstra pump dan ngelatih kardio kita maksudnya. Kemarin tanding di kompetisi luar yang posingnya singkat banget ya, mungkin hanya 1 ronde itu 1 menit, lebih dikit 2 menit lah mentok. 2 ronde itu aja udah capeknya luar biasa, apalagi yang lokal. Iya benar. Lokal itu 1 pose bisa 1 menit. Bener. Gila ya. Ngedennya itu 2 menit banget tuh capek luar biasa. Apalagi ini 1 pose 1 menit, berarti Nah sekali itu compare. kejadian yang di sosial media dok, yang orang pose ngeden ini non atlet ya, yang ngeden terus tiba-tiba pingsan itu kenapa ya? Hipoksia, kurang oksigen. Karena Ya nahan gak sih? iya, Nahan. buang nafas, Buang nahan, mengontraksikan semuanya. Itu pernah kejadian di panggung gitu. Itu Jarang. tahu aku sih nggak sampai blackout ya, paling Oleng sebentar gitu ya? iya oleng gitu Oleng aja. gigit ya? Oleng, itu kram. banyak sih kram. Kalau itu karena dehidrasinya kalau Nah kalau itu aku dia. bilang. Oh. Dehidrasi. Jadi biasanya orang-orang yang pose terus tiba-tiba pingsan atau deadlift pingsan tuh karena nahan oksigen tadi. Nahan oksigen ya. Hmm. Kalau vakum bisa pingsan. Oh vakum itu Karena susah. vakum itu kan kita buang nafas sampai habis. Ya, oke. Terus habis gitu jalur nafas ditutup. Kita bayangkan ambil nafas jadi organ bawahnya ini ketarik ke atas. Oh. Jadi gitu. bayangkan kita kondisi sudah buang nafas habis, kontraksi semua otot, narik parunya ke atas. Baru vakum tuh bisa tadi. Baru itu vakum dan itu ditahan.
Aku waktu awal-awal latihan pose habis bulking, nafasnya masih pendek. Itu pusingnya luar biasa. Ada rasa mau pingsan. Oh, jadi vakum ini bukan karena body fat yang rendah ya, tapi ada latihannya ya justru ya. Ada. Nah itu bisa jadi nilai plus ya di penilaian. Nggak mesti, tergantung orangnya. Kalau abs-nya bagus kayak Mas Vino ya nggak tak vakum. Itu cuma di klasik, di vakum itu cuma di klasik aja. doang. Iya. Itu buat nutupin abs yang buncit atau gimana? Bukan, ya buncit juga bisa, tapi kalau Estetik sih. Estetik, ya. Estetik. Kayak sibam itu. Kayak Misalkan- kalau di vakum kan bagus. Bener. Ya, ekstrem gini. misalkan abs kanan sama kiri nggak simetris Ah. atau detailnya nggak bagus, padahal body fat di tempat lain kering, ya vakum aja. Oh gitu. Jadi cara mengatasinya gitu ya, Dok ya. Ya, Mending sama vakum ya. kalau aku vakum, rib cage-ku itu membesar. Jadi aku itu punya waist lebar, tapi aku di klasik bisa jadi kayak waist kecil. Makanya aku di men's physique nggak cocok karena waistnya lebar. Tapi kalau di klasik karena aku bisa vakum, ketika aku vakum, rongga dada membesar jadi kayak kecil. Padahal Jadi ya kayak- lebar. Kayak nilai plus lah ya malahan ya kalau di Oh, klasik ya. Di aku, iya. Di orang lain belum tentu. Berarti vakum itu nggak wajib ya? Nggak wajib. Nggak wajib ya. Tapi nilai plus kalau bagus. Kalau bagus, kalau bisa nggak vakum tapi bagus, mending nggak vakum karena nggak capek. Gitu ya. Karena selama vakum itu nggak bisa napas. Tak kira nek kari gini. Tapi kalau flex abs masih bisa nafas kan? Iya sih. Masih Aku bisa lihat nafas pendek-pendek lihat gitu. vakum itu di IG itu kayak siapa itu? Yang Kilianto dokter- Ortega, Ya, itu bagus Itu sekali. bagus banget. Bagus banget, ya. Nah, sama nanti next step aku pengen ikut di klasik memang. Itu Oh. cita-citaku dong. Ah. Tapi kaki masih cedera kemarin. Waduh. Aku bilang klasik itu serunya kita bisa lawan bad genetic pakai hard work. Misalkan abs kananku jelek, ya udah aku vakum aja. Abs jelek di vakum aja. Atau misalkan shouldernya nggak bagus, ya kalau legnya bagus, lats-nya bagus, semua lain-lain bagus ya kita masih bisa dapat juara. Tapi kalau misalkan di men's physique, abs jelek, shoulder jelek sulit. Beres, sulit. beres. Beda. Tapi Waist katanya lebar juga sulit. orang suka klasik karena posnya banyak katanya dok. Ya Itu itu, juga, dia. itu Karena juga. akhirnya kita bisa menutupi kekurangan. Main fisik terlalu bosenin katanya. Enggak juga. Enggak juga. Enggak boleh lagi gitu Iya. juga. Katanya. Nanti diserang dong. sama- Gimana caranya bisa bagus dengan relax doang? Wah, ya, siapa itu- bisa begitu kan? Itu gift loh, itu Gift, baik. ya. Bukan gift ya. Itu benar-benar kerja Latihan keras lah Seni ya. lain Ah, juga seni ya, lain seni juga. yang lain juga. Itu Modelan kayak saya nggak di flex ya biasa aja. biasa aja. Jangan main fisik flexnya gitu doang tapi harus muncul Harus semua rapi katanya. semua bagus. Tapi benar. kan kemarin dokter juga ikut 2 kelas ya. Dua kelas, ikut main klasik fisik. sama main fisik juga. Ini rencananya ke depannya dokter pengen fokusin di klasik atau di main fisik? Aku pasti atau tetap dua-duanya? fokus klasik. Fokus Kenapa klasik, dua-duanya? Karena aku ngajar orang, ngajari orang. Aku harus tahu feel-nya. Feel-nya antri men's fisik yang jam 9 malam itu kayak gimana sih? Nunggu fase dehidrasinya, feel apa ya? Kalau di panggung angle-nya seberapa? Kan ngajari posing juga. Pegelnya di mana? Aku Berarti harus langsung tahu, turun harus, ya dokter ya? harus Langsung ngerasain. turun, bener. ikut ngerasain ke kompetisinya main fisik juga. Nggak ya? ngerasain, nggak turun, nggak akan tahu. Dan namanya kompetisi kita prepare udah lama, udah capek, ya sekalian aja lah. Iya sih. Tapi setelah nyobain dua-duanya dok, dua-duanya ini maksudnya ada yang lebih susah atau dua-duanya pure sama-sama susah gitu? Sama-sama susah, tapi beda susahnya kalau aku bilang. Sama-sama susah tapi dapat dua-duanya. Nah, Oh iya. Yang Dapat tahu- dua-duanya. yang- Kapan ya yang borong medali itu nih? aku di Vietnam sama Malaysia, dua-duanya. Oh dapat. iya, itu Global diborong klasik tuh. ya dok ya? Global klasik, iya. klasik itu. Diborong semua sama dokter Akbar itu. Borong. Klasik itu, ya itu bisa nutupi pakai hard work, tapi harus lebih besar lagi. Ya untuk besar ya sulit, biaya juga tinggi. Terus besarin leg juga pasti lebih capek. Nah ini disinggung tadi soal biaya ya. Ah. Kita sharing aja soal biaya. Kalau dokter biasanya biaya per bulan buat prepare habis berapa? Aku Nanti justru nggak saling pernah ngitung ini. sama sekali. Nggak Jadi pernah aku pun tidak tahu karena bikin males kalau Range itu masa nggak ada dok? Range misal berapa sampai berapa gitu range-nya? makan aja deh, makan. Buat makan doang. makan kalau full masak sendiri, terus nggak beli makanan mahal mungkin kayak salmon sashimi itu kan mahal itu. Iya, Salmon benar. sashimi protein bar itu sebenarnya mungkin 3 sampai 5 juta bisa. Cuma nasi ayam, sayur. Oh iya, aku lihat di Instagram story-nya Dokter Akbar ini simpel-simpel Iya, makanannya, cuma nasi sama ayam gitu-gitu. Yang mahal itu kalau udah salmon, jajan, protein bar itu yang mahal. Sama kalau
kalau misalkan kita tanding sekali keluar biaya akomodasi, daftar lain-lain itu sudah mungkin kalau sendiri yang mana nggak mungkin lah sendiri pasti ada yang nemenin berdua. Jadi itu mungkin 30 sampai 40 Oh berarti dokter selama ini sekali keluar. tanding itu belum pernah sendiri Pasti sama istri. sama istri ya. Soalnya aku pernah bukannya pengalaman Iya juga ya. tanding Sendiri. berangkat sendiri, ini sendiri. Wah itu Berat itu ya? Berat itu. Jadi tapi enaknya kalau kita udah di dunia bodybuilding biasanya udah punya banyak teman kan dok. Jadi Benar, di lokasi itu udah banyak teman, jadi bisa minta tolong bantuin gitu. Training itu kan butuh temen. Butuh temen kan. Enak sama istri nggak sih dok? Tapi dok, Itu nilai plusnya kan saya belum punya istri. Nah. bad boy soalnya dok nih dok. Iya. Nggak dapet nih. Berarti dok 8 bulan dapat badan kayak Akbar Gaus nggak bisa nih ya? Nggak Soalnya mungkin. kemarin ada yang komen tuh. Ada yang komen di IG-nya Akbar Gaus. Gimana, Bisa Dok? kalau udah latihan 15 tahun Oh, terus iya. 8 bulan bisa tambahannya. Tambahnya di belakangnya Iya. 15 tahun. 15 tahun suruh nyiapin budget belasan juta. Baru bisa nih kayak Dokter Akbar nih. Tapi Mas Rofik ini udah nge-gym berapa bulan? Udah bagus nih badannya. Baru 1 tahun lah. Oh, baru 1 tahun. Masuk 1 tahun lebih pasti. On-nya 1 tahun. Oh. Dulu udah 3 tahun, off terus on lagi 1 tahun. Kalau definisi on kita berdua ini mungkin agak beda. Waduh, iya. Makanya aku kaget. Wah, on. Nanti on yang Dokter Akbar mungkin berapa tahun lagi ya? Oh, iya iya. 5 tahun lagi kan tadi Iya, katanya. tak 5 tahun. hubungi, tak Siap. hubungi semua. Oke, buat Mas Vino nih aku kepo banget nih. Gimana cara jaga performa dan juga recovery? Kalau buat jaga performa sama recovery sih aku biasanya pakai vitamin sih. Vitamin boleh di-spill Iya, nggak apa aja vitaminnya? Vitamin D3K2, terus fish oil, magnesium. Udah, itu aja. Udah itu aja. Ada beberapa lupa kok sama namanya. Jadi intinya nggak ada yang murah ya dok ya? Enggak ada. Vitamin itu Vitamin mahal bisa sih, Dok. mungkin sebulan 5 sampai 8 kali ya. Tuh, dokter aja mahal. Aku Nah, biasanya vitamin atlet-atlet nih dok, mereka kan kebanyakan rata-rata udah minum vitamin D3 nih. Terus Enggak mereka semua. enggak semua. Oh nggak semua? Itu kemarin si Diki bilang vitamin C doang. Diki Oh, iya? Eva, Oh, iya. vitamin D. Nah tapi dikombain sama berjemur tuh ada nilai plus nggak? Apa kalau udah vitamin udah cukup gitu? Aku pernah baca risetnya ya, untuk berjemur dapat proper vitamin D itu butuh 8 jam sehari. Oh, Yo Jadi kosong dong kayaknya Iya dong bisa itu dapat cuma 1 butir Iya. kamu bandingin sama 8 jam. Tetap harus suplementasi. Suplementasi. Berarti suplementasi atau multivitamin itu penting ya, Dok ya? Iya. Sangat penting ya. Sebagai bodybuilder. Berarti bahkan kalau orang bodybuilder biasa. dia berjemur itu buat mungkin definisinya lebih kelihatan kayak bagaimana? Kalau aku lihat lebih karena habis berjemur itu kan buang water ya, jadi akan terlihat bagus. Buang water terus habis gitu Tannya panas. lebih gelap. Ininya lebih kelihatan, ininya membesar, vaskularnya membesar. Oh, Tapi jadi- sebenarnya cuma sementara aja. Terus kulit lebih gelap juga akan lebih kelihatan ketika kena sorot lampu studio. Kalau lampu studio yang terang putih itu bisa nggak kelihatan gitu. Oh berarti di sini buat apa namanya mungkin orang-orang kulit hitam lebih diuntungkan ya sih ya berarti ya? Bisa jadi iya, iya. Tapi Dokter Akbar ini enggak jemur juga? Aku enggak. Training juga? Enggak ya? Pertandingan pertama aku jemur. Pertandingan pertama aku jemur tapi di muka itu jadi kotor. Aku nggak suka. Terus waktu pertama kali tanding, perasaan ini orang putih-putih semua nggak ada jemurannya. Yus aku nggak usah jemuran. Iya, selama pakai tanningnya bener, tanningnya cukup gelap, ya Aman-aman bisa aja ya? aman-aman aja. Mungkin yang kurang menguntungkan kalau dia putih banget, tanningnya kan harus lebih tebel. Iya. Ketika lebih tebel kan berarti kayak veinsnya mungkin lebih gak kelihatan karena kayak dicat tebel, Iya. guratan itu akan berkurang mungkin. Soalnya Itu aku aja dulu bener-bener ngejemur Dok. Jadi biasanya setelah latihan itu 20 menit 20 menit. Jadi ngadep ke depan 20 menit, ngadep ke belakang 20 menit gitu. minusnya. Masih oke itu jumlahnya, masih nggak over sih. Itu hampir ya itu pas tanding EIC itu prepare-nya kayak gitu. Jadi depan 20 menit, belakang 20 menit tuh. Jadi ngikut senior aja, suruh jemur Kalau jemur. saya gitu. di bawah AC aja cukup lah. Ya. Oke, lanjut bahasan selanjutnya. Ini kan Mas Vino sama Dokter Akbar dua-duanya udah atlet profesional juga. Jadi aku di sini pengen nanya sisi gelapnya di dunia kompetisi. Entah itu lokal atau mungkin luar juga. Dari Mas Vino dulu aja deh. Jujur aku kalau luar belum pernah ya. Ya, Nggak tahu lokal dulu kalau nggak apa-apa. Dokter Akbar. Kalau lokal sisi gelap yang gimana ini?
tentang apa dulu sisi gelapnya? Apapun yang itu. menurut Mas Vino sisi gelap boleh ceritakan. Kalau menurut aku ya sisi gelapnya beda juri atau beda event itu penilaiannya beda. Jadi kita harus benar-benar tahu karakter juri ini sukanya yang Conditioning atau size conditioning gitu ya? kayak gimana atau size-nya kayak gimana gitu sih. Jadi kita harus benar-benar tahu juri di event ini siapa, terus juri di event selanjutnya ini siapa. Dan itu pasti dapat bocoran ya? Oh, itu enggak sih. Jadi Berarti kita harus tahu udah sering trial error lah. Oh, juri ini sering suka size-nya yang lebih kering. Juri ini lebih size-nya lebih suka yang size-nya lebih besar kayak gitu sih. Oh jadi buat mungkin nyubi-nyubi yang baru turun tuh belum dapat pengalaman kayak gitu susah juga buat menang ya pasti ya? Itu menurut aku ya, nggak tahu kalau menurut yang lain. Oke, Dokter Akbar sekarang berarti. Kalau di aku pengalamannya kan NPC IFBB ya di luar itu divisi yang seperti bikini, men's physique itu sangat ambigu biasanya untuk penilaian. Udah mulai selera juri yang bisa jadi last place hari ini di kompetisi lainnya bisa jadi peringkatnya tinggi walaupun bukan karena politik. Ya memang susah bedainnya. Kayak oke, yang ini lebih kering tapi waist-nya lebih lebar. Yang dipilih yang mana? Itu udah kayak milih apel apa jeruk. Paling gitu aja. Sama penilaiannya NPC itu cepat sekali. Hanya aduh. Kayak kemarin kontroversinya juga ada yang Hadi Copan itu kan. Sama lawannya itu. Hadi Copan lebih kering, lebih apa tapi Kalau Olympia aku rasa Udah nggak bisa sih itu. udah enggak sih. Kalau menurutku Olympia itu mutlak objektif. udah. Mutlak. Menurutku objektif. Apa dia kan juga ada pasca kompetisi di review kan, di review sama presidennya langsung Tyler Manion. Mereka transparan dalam memberikan penilaian. Kayak pose per pose dibandingkan semua atletnya. Jadi kalau menurutku sudah tidak kontroversi. Ya, walaupun memang orang komen bagusan ini bagusan itu ya. Itu kan face-nya. Pasti, Nah, tapi kan pasti. yang lihat langsung juga Benar, judge-nya kan. Kadang beda lihat langsung sama lihat Di media sosial itu beda. ada permainan angle gitu-gitu kali ya. Kan kita posingnya ke juri dan mungkin aja waktu di foto nggak yang posisi nge-flex banget kan. Jadi emang susahnya di situ Dok ya. Soalnya kemenangan di ini tangannya juri juga kan. Kalau NPC IFBB itu sulitnya kita tampil individual pose cuma 10 detik. 10 detik, lewat tok berarti. Iya, bayangkan atletnya banyak sekali. Kita harus Kamu tanding, kamu prepare Bagus semua, 4 iya. bulan di stage cuma 10 10 detik. detik. Kalau nggak maksimal, anjir. Beres. itu individual pose 10 detik kayak aduh lupa kontraksiin kaki rek udah buyar. 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 Kemarin dokter ada ini kan kayak mau kepleset ada kan ya? Ya itu yang EIC. Oh, itu yang muter. Iya. Yang muter. Kalau di Thailand aku perfect. Aman ya? Aman. Emang EIC aku agak kurang persiapan di posingnya. Aku memang mau yang beda tapi karena mau yang beda malah nggak Mau kepleset. iya nggak fasih. Oh pengen punya pos andalan sendiri kayak Chris Putra itu ya, yang Zoro itu, kayak gitu. Enggak beda. Maksudku di Thailand itu gerakan yang tak ulangi berkali-kali. Jadi bisa dibilang aku sudah nggak bisa salah. Tapi EIC aku bikin baru. Dan itu persiapannya sebentar gitu. Ya hamin satu toh. Oh. Biar di notice. Iya, Iya, biar kalau di rame notice. biar di notice. Terus aduh EIC itu aku bener-bener buat fun. Emang pengen apa ya? Pengen Ya lepas sekalian ya aja Dok ya. iya. Dari NPC berapa caranya Dok? Dari NPC ke EIC ini? 6 hari. 6 hari. 6 hari. Lanjut aja ya, Trabas. Lanjut aja ya. Berarti habis NPC nggak ada cheating tuh, langsung lanjut lagi. Cheating mungkin 1 hari pasca tanding. Itu berpengaruh Cheating nggak, Dok? pun Cheating itu. kalau nggak over sih enggak ya harusnya ya. Aku sih waktu itu nggak over, aku masih makan tom yum nasi aja, tom yum bening. Oke, terakhir nih masalah kontroversi ya. Politik di dunia kompetisi binaraga. Perpolitikan, permainan politik mungkin kalau ada. Kalau di NPC IFBB tak kira mungkin masih ada tapi sedikit sekali ya. Dan itu nggak bisa yang jauh banget. Ya kalau ya balik lagi semuanya sama-sama bagus, bingung nih milih yang mana. Ya mungkin yang ada lebih sering tanding atau yang punya koneksi itu bisa. Yang namanya mungkin lebih besar Ya, itu ngaruh berarti ya. mungkin berpengaruh ya. Tapi kalau di NPC IFBB itu setiap pemenang yang dapat pro itu pasti dievaluasi sama presidennya. Jadi Layak apa enggak gitu. iya nggak bisa politik yang luar biasa jomplang, tak kira nggak bisa. Oke, kalau ini, soalnya ini antara iya sama enggak nih, buat orang-orang awam kayak aku ya. Muka tuh beneran ngaruh nggak? Kalau misalnya bener-bener semuanya sama gitu. Nilai plus. Nilai plus setuju, tapi kalau
mutlak yang enggak juga sih. Katanya main fisik aja, apa semua divisi muka? Bikini juga iya yang cewek. Oke, jadi kasihan ya, muka juga kena ya ternyata ya. Itu Tapi- gift, gak bisa Nggak bisa, itu gift dari Tuhan. Tapi harus lihat badan juga lah, Bener. badannya Kan yang nggak bagus nggak bisa. Yang ditunjukin kan badannya. Heeh. Itu kan cuma nilai plus doang kan. Tapi berarti setiap kelas beda dong ya. Misal katakan kelas klasik nilai paling tingginya di kaki gitu-gitu. Betul, Tuh, Oh. beda penilaian. beda penilaiannya. Kalau main fisik apa pinggang berarti ya? Nggak juga sih ya V-taper, X-frame, Oh shoulder, gitu kalau main fisik. core. Tapi sekarang main fisik kakinya juga banyak yang gede-gede bagus-bagus. Iya, sekarang. mulai Harus benar-benar bagus. balance kan sekarang. Buat Mas Vino sama Dokter Akbar, pernah nggak ngalami hal aneh selama menyelami dunia binaraga ini? Hal aneh biasanya ini sih, kalau di lokal biasanya template-nya itu ada timbang badan. Pas hari H nggak ada timbang badan. Nah, itu aneh itu menurut saya ya. Soalnya udah jelas-jelas di regulasi itu ada timbang badan. Pas kita datang, loh nggak ada timbang badan, kan nggak fair kan? Itu sih, Oh, itu banyak. Nggak tahu bener apa nggak guys? gimana nih dok? Diverifikasi nggak nih? Aku belum pernah lokal, Lokal. jadi nggak tahu. aku. Wah, Ini aduh, internasional, kelasnya beda ya? kelasnya beda. Bukan kelasnya beda, aku nggak berani di lokal. Lokal ya, lokal berat. ngeri-ngeri. Lokal ngeri. Oh gitu dong kalian dok? Karena kelasnya jadi satu. Kalau di luar negeri itu kan tinggi badan dipisah. Ya. Oh jadi benar spesifik lah ya? Iya, jadi aku ngerasa lebih adil ya, tinggi ketemu tinggi. Terus yang pro nggak main di pertandingan amatur. Kalau Indonesia yang sudah sering juara ya masih main Main di terus. situ, Oh berarti kayak misal katakan nih, misal kayak Mas Fuad atau Isai Kesa itu boleh turun? Nggak kemana? Misal ke pertandingan lokal gitu, boleh? Nggak boleh. Udah nggak boleh kan, dia Udah nggak udah boleh. ini ikut federasi FBB Pro malah. Heeh. Oh, paham. Jadi menurut Akbar Gaus enakan luar. Iya, tapi biayanya lebih besar. Lebih besar. Mas Vino belum rezeki aja. Berarti mentalnya harus dilatih terus. Harus ada dong. Tapi tergantung ya, kalau untuk pro luar negeri sulitnya setengah mati karena hanya satu yang dapat. Dari Ya, yang datang yang di divisi itu. misal 50 satu dok. Jangankan 50. 100 aja satu. Aku pernah lihat 300. sih di story-nya sih. Panggungnya besar, cuman satu itu dok. Satu doang. Wah, Cuma kotak gini doang diperebutkan. Warna seluruh biru dunia. gini ya? Iya. Dan semuanya nggak ada yang jelek ya, bagus semua. Iya makanya jurinya paling juga pusing itu. Istilah yang biasanya kalah menang itu ada titipan nggak kalau di lokal atau di internasional? Kalau di internasional Nggak ada, NPC FVB kayaknya nggak ada ya. NPC IVB ya, nggak tahu kalau federasi lain. Berarti lokal Nggak ada pengalaman ya, nggak ngerti. Juri juga Iya. belum pernah. mungkin terjun ke nanti situ juga nggak pernah. ada yang bisa bantu jawab ya. Ya, langsung tulis di komen aja. Heeh. Siapa kira-kira yang bisa jawab ini? Case selanjutnya atau bintang tamu selanjutnya. Iya, bintang tamu selanjutnya yang mungkin mau bahas ini lebih dalam langsung komen di bawah aja. Sama ini dok, tanding di Thailand ketemu atlet-atlet Indonesia siapa aja biasanya? Atau banyak atlet-atlet Indonesia yang ketemu sama dokter di kompetisi di luar negeri? Lumayan banyak kemarin orang Indonesia di Thailand lebih dari 10 rasanya, mungkin hampir 15 sampai 20. Itu Banyak ya dok ya? kalau di tim saya dari tim Finalflex itu ada Jody dari Bandung. Oh ya itu dapat juga kan kemarin? Itu di kelasnya kelas A men's fisik open pro qualifier dapat 1. Jadi dia masuk overall. Kayaknya di overall second place. Hampir dia dapat. Waduh. Hampir dapat dia pro card dapat. ya? Hampir pro card, iya. Dan itu Udah karena bagus banget sih itu. Bagus banget. Udah bagus banget. Karena conditioningnya luar biasa bagus kemarin Mas Jody itu. Mungkin kalah size shoulder aja. Sama mungkin karena pendek kan dibandingkan yang atlet yang lain, mungkin secara V-taper ilusinya seperti lebih bagus yang tinggi. Berarti soal waktu aja ini nanti. Masalah waktu sih kalau Mas Jody itu. Terus Madren atau Tamrin Oh ya Tamrin. junior juga dapat first Madren. place bagus. Nah, itu Bocil. frame-nya bagus. Frame-nya bagus. Tapi dia kok panikan gitu kayaknya. Iya itu. dong. Aduh, Masih mau bocil tanding itu soalnya. panik cari vaselin lah apalah. Pasal itu apa dong? Buat berkilau. Jadi kalau misalkan kita di panggung kena sorot lampu terang, ada kilau itu memberikan semacam Shiny gitu. 3D look 3D gitu ya. Shape tambahan gitu. Shape tambahan daripada polos. Oh jadi habis dicat itu vaselin, baru vaselin. baru vaselin. Bukan pakai ini ya. Kalau di lokal itu pakai Banana boat. Iya, banana boat. Banana boat bisa tapi luntur. Oh, luntur ya. Dok, ya? Kalau keringetan luntur dia. Kalau vaselin nggak luntur, justru ngelok.
Nih baru tahu aku guys. Tapi lebih shiny banana boat. Vaseline sedikit kurang shiny. Iya soalnya aku selama ini pakai banana boat itu. Gitu. Vaseline lebih enak sih, tapi nggak tahu ya kalau ketemu tanning yang pasta. Kalau tanning luar itu kan tanning nyerap Iya. soalnya. Protein. Protein ya. Nah itu protein kan kalau di lokal kan disemprot sendiri. Nah kalau di luar itu kan disemprotin. Nah itu biayanya lumayan ya katanya ya. 1 juta. Oh Wih. 1 juta. Juta. Gitu tuh sudah. Juta. Ada skillnya emang dok? Apa asal jos aja gini? Enggak sih, itu memang ada tim untuk ngetanningin. 1,5 juta malah kayaknya, 100 dolar. 2 hari tanningnya. Hamin berarti 1 ya? sama hari H. Sama kemarin lihat ketemu ini ya Aziz Kowaden, Aldo Wijaya ya. Iya benar sama Aziz Sama juga. di internasional nggak ada uang ya biasanya. Ya Iya, dok ya. nggak ada. Gimana dok? Nggak cari hadiah. Oh, nggak cari hadiah. Carinya prokat aja. Nah itu setelah prokat tetap nggak ada uangnya? Ada itu ya? Pro show itu ada ya. uangnya, Pro show. iya. Tapi ya good luck. Nah timnya dokter kemarin. Kiki, My bro. dapet. Kiki. Itu kan dia juara 4 kan? Wah Iya, bagus banget itu. bagus Dok. banget itu. Itu dapat hitungannya kalau 4 itu? Aku kurang tahu ya, tapi harusnya dapat. Dan menurutku harusnya bisa lebih deh itu. Itu ininya musuhnya ngeri-ngeri padahal ya. Aku bilang karena dia masih baru aja, wajah baru. Wajah baru. First time kan First pro show. time. Nah itu masuk politik gak dok? Dia kan ini wajah baru, apa mungkin Kalau dari- menurutku Enggak. ada. Kalau aku masih ada ianya. Ya aku nggak lihat langsung ya. Aku nggak lihat langsung. Tapi biasku pribadi ya mungkin karena temennya juga ya. Tapi aku lihat backnya Kiki terbaik sih. Wah Iya, iya ya. terbaik itu. Terbaik. Mungkin conditioning core-nya, abs-nya yang lain lebih tajam dikit lah mungkin. Itu aku nggak lihat langsung. Tapi Jadi menurut Akbar Gaus ini ada faktor nih pemain baru, tahun-tahun depan aja lah digituin. kalau selisihnya tipis, kalau mutlak ya nggak bisa juga. Bisa juga. Nggak bisa juga. Tapi Tapi kacau udah sih. top banget, udah top masuk banget. top 4 tahun deh dok five. dia gym ya? Iya itu nggak masuk akal sih. Nggak masuk akal. Anomali itu. Gede banget sih backnya itu. Backnya paling lebar loh, Paling paling lebar. 3D. Dokter Kiki katanya. Iya. Itu gifted termasuk itu ya kalau dia ya? Udah pasti semua yang IFBB Pro di Indonesia itu menurutku gifted sih. Sesusah itu berarti Susah ya? itu ya. Ya hard work juga iyalah pasti, Hardcore tapi pastilah. Semua lah itu. Konsisten. tapi orang nggak Intinya gifted dia hard work ini ya kan nggak bisa. bukan real atlet kan, bukan benar-benar full time Full atlet. time ya, Nah, masih dia kerja. juga masih kerja. Oh dia masih kerja? Dia masih kerja itu. Si Dokter Kiki sendiri itu. masih kerja? Aku udah enggak, aku ya kerja sih konsul tapi ya bisa dibilang lebih ke atlet lah. Bisa Dia ini masih full time. kerja 8 jam terus jadi atlet. Iya. Iya. Wah sangar sih. Timnya Dokter Akbar nih. Pantas ya nggak terlalu aktif ya sosmednya ya. Oke nih dok, kan kemarin dokter Akbar habis datang ke NPC Thailand, itu langsung memutuskan buat ke EIC. Itu terpaksa atau diundang dan persiapannya gimana tuh? Cuma 6 hari. Jadi aku tuh suka kalau udah prep berat capek ya sekalian aja. Biasanya 2 kompetisi yang berdekatan itu sekalian langsung. Nanggung ya dok ya. Dan sekalian juga buat belajar gimana sih picking untuk 2 kompetisi itu, apakah lebih bagus yang pertama, apakah justru yang lebih bagus yang kedua. Jadi ya mostly buat belajar. Terus EIC itu kan engagementnya bagus, belum pernah juga tanding di negara sendiri. Ya, sekalian aja waktunya timingnya pas. Terus aku juga mau eksperimen kemarin di Thailand itu aku kejar sedeplet mungkin bisa dibilang. Jadi karena aku dietnya kurang lama, karena fokus ke size, jadi menurutku sih aku kurang kering waktu itu. Karena kurang kering, aku berpikir supaya bisa kering, buang water di kulit dan di otot. Buang water itu kita nggak bisa milih sebenarnya. Buang water itu pasti dua-duanya hilang, di kulit sama otot hilang. Tapi kalau misalkan kulitnya udah tipis ya jangan buang water, karena yang dibuang adalah water di ototnya, malah kempes. Tapi kalau misalkan kulit atau lemaknya masih banyak, ya buang water aja. Jadi aku karena merasa masih tinggi body fatnya, aku mindset buang water sebanyak-banyaknya waktu di Thailand. Hasilnya memang lebih kering, kaki lebih kelihatan, Iya, benar. abs waist lebih kecil, tapi shoulderku hilang, shoulder, lats, chest hilang. Ada yang dikorbankan lah ya. Ada yang dikorbankan, betul. Nah ya waktu jadi bagusan H-7 sebenarnya aku kalau waktu di Thailand dari uppernya ya, Iya. kecuali kelihatan dari leg dari foto yang beda. dokter kirim. Tapi kalau dari upper bagusan H-7, tapi kalau dari leg bagusan hari H. Terus kalau yang di EIC aku eksperimen, ya udah kalau kemarin buang water sebanyak-banyaknya, sekarang isi water sebanyak-banyaknya. Sebaliknya malah. Sebaliknya, Ternyata upper shoulder chest lats Full, besar, full, bagus. Tapi ya glutes nggak ngepisah sama hamstring nggak Conditioningnya tajam. kurang, Conditioningnya kurang, ya. Jadi ya
Dari situ belajar yang paling benar ya dietnya yang lama, gak usah aneh-aneh. Emang kena berapa persen kemarin dari waktu turun tanding tuh? Apanya body fat? Iya. Aku nggak ngukur dan nggak percaya sama alat ukur ya. Tapi kalau kalau lihat looks mungkin ya 6 mungkin. Itu masih kurang rendah. Kalau mau juara 4 sampai 5 itu baru Minimal bisa itu ya. Iya. Conditioningnya Top 5 itu 5 sampai 6 itu top 5 harusnya atau first call out itu 5 sampai 6. Juara biasanya mesti 4, 3. Jadi benar-benar ini ya buat trial error Dr. Akbar Gauf sendiri buat ya. belajar, Buat belajar sendiri ya. Baru kita explain ke klien kita ya. Yang sebenarnya bisa dibilang prep yang nggak aneh-aneh lah, nggak manipulasi water macam-macam itu yang di Mei yang aku borong medal itu. Diet lebih lama itu malah enak, dietnya nggak capek, terus stabil, predictable. Thailand sama EIC itu nggak predictable sama sekali, nggak tahu hasilnya kayak gimana. Miss lah ya berarti ya. Missnya lebih karena dietnya kurang lama sih. Karena body fatnya masih tinggi, jadi paksa buang water tapi hasilnya kecil, atau balikin size tapi hasilnya spillover atau kondisinya nggak bagus gitu. Nah, waktu kemarin habis switch strategi lah ya. Waktu ke IC kan airnya dibanyakin tuh. Itu dapat berapa medali dong? Aku di EIC dapat 2, di heavyweight sama klasik. Langsung Heavyweight 2 ya? bodybuilding aku dapat, tapi ya karena pesertanya dikit sih, sepi. Kan jarang Tinggi yang soalnya besar di rata. Indonesia ya. Yang besar di Indonesia rata-rata sudah federasi lokal yang Iya, lain, lokal. nggak ikut di EIC, jadi karena itu. Jadi musuh yang kemarin dikit ya. Iya, karena dikit. Beda federasi aja ya Dok ya. Di men's fisik aku nggak bisa. Last place aku di men's fisik. Main fisik kemarin. Men's fisik open 6 orang. 6 orang ya? Last place. Tapi yang ikut binaraga, yang ikut bodybuilding, kelas bodybuilding, klasik, ikut men's fisik juga dibuangin semua. Kayaknya jurinya mau Bener-bener cari ngasih yang kriteria klasik, kan? kalau kamu sudah fokus di satu ya jangan ke sini. Jadi kayak ditegaskan untuk tidak multidivisi. Kecuali satu, Heru Nugroho. Oh, Heru Nugroho. Heru iya. Nugroho itu klasik dapat 1 atau 2, di men's fisik dapat 1. Oh, kemarin IC ini? Iya. Oh. Dia bawa 5 apa 6 medal itu. Iya, Heru Nugroho. Heru Nugroho. Jadi Waist-nya dia- kecil, Tapi kakinya besar banget itu. kakinya besar. Bagus kok, bagus. Bagus. Kemarin aku ketemu di Malang. Dia ikut juga di Malang kemarin, on season. Wah, ngeri ya. Itu salah satu atlet berbakat Surabaya. Iya. Oh, Surabaya, Dok? Surabaya. Wah, itu. boleh datang ke sini, Dok, berarti, Dok. Dan dia sama weight cap masih jauh. Kalau aku sama weight cap udah mulai dekat. Artinya potensiku itu maksimumnya udah mulai dekat. Kalau dia masih jauh, jadi masih bisa grow lebih. Di kondisi kecil aja bisa menangan, apalagi Gede ya? Gede. Masih ada potensi lebih gede lagi. Bener. Oke, selama IC kemarin borong 2 medali, ada cerita menarik nggak di IC nih? Kan biasanya IC ini pecah nih. Bener. Ini yang menarik ya, kompetisi lokal sama luar ya. Kompetisi lokal NPC IFBB ya. Kalau di luar itu isinya dimarah-marahi tok. Oh iya. Loh, kenapa, Dok? Kenapa? Soalnya kan yang datang multination, Iya. rame, nggak tertib. Ketika Iya. nggak tertib ya event organizer-nya berusaha menertibkan, jadi ya dimarah-marahi. Ya, Bahasanya kayak, juga kamu beda-beda." antriannya di mana? Nomormu kok nggak ada? Namamu siapa? Kamu tak panggil dari tadi nggak datang. Isinya itu ya wis Marah-marah terus. dimarah-marahi terus isinya. Tapi kalau di EIC itu kita diatletkan, dimanusiakan sebagai bintang, diwawancara, diajakin foto, terus ya feel-nya beda lah sama, walaupun sebenarnya jauh lebih bergengsi yang pro qualifier kan Aslinya daripada ya. regional seperti di EIC, tapi feel-nya beda. Di EIC Indonesia kita merasa sebagai bintang, di luar itu dimarahi tok. Dimarahi tok. Iya. Sama kemarin lihat, Dok ya. Itu kan dokter langsung ke sana nih, sedangkan aku nggak ke sana. Mas Vino ke sana? Nggak, kemarin lagi Itu ada gimana di tuh? Malang. Keasikannya ngelihat CEO versus CEO nih. Wah itu seru banget. Pecah sih. nggak? Pecah banget itu. Pecah banget ya? Baru ini Pecah kan banget. pertama kali kan. Pertama kali, dan build up-nya bagus kan. Build up-nya kita sama-sama kenal orangnya, terus connect dengan perjuangannya, kita tahu prosesnya mereka gimana, ada trash talk-nya juga. Terus tanding tiba-tiba dengan bentukan yang berbeda, maksudnya Christian Diki lebih kecil, lebih dry, waist kecil, yang satunya versi tebel, besar. Gitu, kayak seleranya yang mana, jadi seru battle-nya. Punya nilai plusnya masing-masing lah ya. Dan aku paling seneng itu ketika tanding sudah selesai, mereka akrab. Teman, Bah, itu kayak happy ending. Nggak ada baper-baperan berarti ya? Nggak ada, itu happy Jadi ending. nggak penting sih ya, Dok ya, maksudnya kalah menang tuh ya. Ya, Emang ada yang tiap baper? orang lah. Hah?
Enggak. Sama Sama ada yang baper. Salah tuh. Ini gimana nih? Sama satu lagi, di EIC itu kompetisi di lokal lu capek luar biasa. Kenapa? Dikit-dikit ketemu orang, ngobrol, ajak foto. Wah, Fans ini dong. mau tanding gimana, capek. Fansnya dokter banyak soalnya. Aku pulang dari EIC itu sakit aku. Oh iya lah sakit. Iya, Ya? langsung Coba sakit. kalau Rafiq yang ke sana. Waduh. Nonton doang. Nonton doang nanti tahun depan turun. Tahun depan. Oke. Pengalaman di 2025, kontes di 2025 selama 2025 dan rencana buat kontes di 2026. Kira-kira apa, Dok? Oke, karena pengalaman kemarin aku dietnya uber-uberan tuh nggak enak, jadi aku mau jaga kondisi aja. Ya usahakan under 100 terus lah. Under 100 terus, jadi kayak prepare sebulan, 2 bulan udah bisa. Tapi itu pun aku akan mau prepare 3 bulan. Lama prepare-nya. Jadi ya jaga kondisi, terus kalau size-nya udah mumpuni baru tanding lagi. Atau kalau misalkan mau liburan, sekalian tanding. Karena daripada liburan biasa lebih suka sambil tanding sih kalau aku. Jadi meski nggak mau upsize lagi nih, mau di under 100 terus. Atlet mana yang nggak mau absen itu mana? Nggak ada, nggak mungkin. Bukannya harus 100 ke atas ya, Dok ya? Nggak harus ya? Enggak. Bukan berarti tetap 100 itu aku nggak akan tambah gede. Tetap akan terjadi body recomposition bisa. Tapi ya mungkin kalau misalkan kita lebih agresif naikinnya ya mungkin bisa lebih banyak naiknya. Cuma Tapi dietnya lebih susah dietnya lagi. lebih susah lagi nanti. Harus Prepare butuh lebih paling lama. ideal itu memang berapa bulan, Dok? Buat diet? 4 bulan harusnya. 3 bulan? 4 bulan. 4 bulan ya? 4 bulan. Aku selama ini soalnya diet itu di 3 bulan. 3 bulan. Paling cepat ya EJ itu. Iya. Tuh, soalnya kan memang awalnya di bulan Agustus, jadi di 3 bulan gitu. Kenapa aku bilang 4 bulan? Sebenarnya 4 bulan itu sebulan terakhir itu cuma buat picking aja. Picking. Trial untuk picking karena sebenarnya 3 bulan itu Pak udah ready. Ready, ya? Sebaiknya 3 bulan itu sudah ready. Tapi kayak misalkan John Jewett itu aku suka banget John Jewett yang megang Shaun Clarida. Itu tahu Shaun Clarida? Shaun Clarida yang menang 212 biasanya. Iya. Tiba-tiba datang Keon Pearson. Orang klasik main di 212 terus unbeatable. Keon Pearson itu bisa dibilang kayak si bamnya 212 yang nggak mungkin kalah orang ini. Orang ini Yang brewokan juga iya. ya. Orang ini nggak mungkin kalah Keon Pearson ini. Kayak kalian itu hanya merebutkan second place Iya, aja. benar. Tapi si Shaun Clarida itu tiba-tiba datang mengejutkan, hampir bisa ngalahin si Keon karena dipegang sama John Jewett. John Jewett itu juga Olympian juga, coach juga. Dia itu stylenya objektif banget, Pickwick juga mainnya predictable. Jadi stylenya itu di sebulan terakhir itu dia mencari berat badan berapa sih kamu yang paling bagus, setelah masuk berapa air sih paling bagus, setelah mil ke berapa sih paling bagus. Jadi untuk tahu itu ya butuh waktu untuk mengetahui, tapi body fatnya harus rendah. Maksudnya kita nggak bisa dong ngetes stage ready di body fat 10%. Ya pasti harus ngetes peak look stage ready tanding terbaik kapan ya ketika body fatnya sudah 5%. Dan itu artinya kita diet dulu sampai stage ready 3 bulan, baru sebulannya cuma testing aja sama maintain. Berarti yang direkomendasiin Dokter Akbar itu prepare normalnya di 4 bulan. Bagusnya ya? Iya, bagusnya. Bukan berarti tidak bisa 1,5 bulan. Iya, benar. Ini beliau bisa, Dok. 1,5 namanya bulan. Vino. Nah, itu loh. Namamu bukan Vino nggak bisa. 1,5 bulan guys, jangan ditiru. Terlalu mepet. Tapi masih dapat juara 5 loh, Dok. Oh, berarti kalau kemarin 3 bulan dapat juara 1. Nah, harusnya gitu. Setahun Olimpia itu berarti. Waduh. Tapi Nah, kayak gitu aku turun juga itu. Seru banget ya pembahasannya kayaknya. Sekarang jangan lupa teman-teman buat support kita karena kita masih baru di sini. Jadi butuh motivasi untuk bisa berkembang terus, ngasih kalian konten yang tentunya harapannya semakin baik, dan kita akan undang host-host yang lebih host. Saya dong diganti, jangan. Bintang tamu maksudnya. Jangan diganti kalau saya. Bintang tamu maksudnya, bintang tamu yang lebih baik. Ya enaknya kita bahas apa lagi ke depannya, tulis di kolom komentar dan support kami dengan subscribe, like, dan share mungkin. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Let's fit, get happiness.